Shalom buat kita semua. Di sini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kembali kami syukur kepadamu Tuhan hingga saat ini. Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam hanya melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Mazmur 107 ayatnya yang ke-27 sampai yang ke-28. Saya bacakan untuk kita semua. Mazmur 107 ayat 27 sampai 28. Begini firman Tuhan. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya mengambil tema khotbah kita saat ini, yaitu ketika berseru Tuhan menjawab. Nah, saudara-saudari yang terkasih, hidup ini mungkin pernah kita merasakan lelah, pernah kita merasakan capek, tidak selalu tenang, seperti yang dikatakan oleh Mazmur 107 ini, pusing, terhuyung-huyung, terhantar seperti orang mabuk. Nah, Mazmur 107 ini menggambarkan keadaan itu dengan jelas. Manusia berada di sesuatu yang tidak berdaya. Manusia berada di sesuatu yang tidak berdaya. Namun di tengah keadaan itu ada satu tindakan yang mengubah segalanya, yaitu berseru kepada Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya membagi 3 topik pembahasan dari khotbah ini. Yang pertama yaitu realita kehidupan manusia bisa sampai di titik lemah. Di ayat 27 kita lihat dikatakan di situ, mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Nah, pemazmur berkata bahwa kehilangan segala hikmat, mereka akan kehilangan segala hikmat. Ini menggambarkan kondisi di mana usaha manusia sudah tidak cukup. Kita mungkin pernah mengalami masalah keluarga, masalah kuliah, masalah ekonomi, masalah hubungan kita dengan pacar kita. Semua ini terasa di luar kendali. Nah, tidak ada manusia yang selalu kuat. Tidak ada manusia yang selalu kuat, bahkan orang beriman pun bisa goyah seperti yang dikatakan di ayat 27 tadi. Nah, yang kedua yang bisa kita lihat dari Mazmur 107 ini, ayat 27 sampai 28 ini, yang kedua itu tindakan iman berseru kepada Tuhan. Tindakan iman berseru kepada Tuhan di ayat 28a. Saya bacakan buat kita semua. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Ini bukan sekedar berdoa, tetapi seruan dari hati yang terdalam. Saat manusia berhenti mengandalkan diri dan mulai bersandar penuh kepada Tuhan, itu mungkin suatu tindakan yang baik, suatu tindakan yang harus dilakukan saat kita berada di titik yang paling lemah. Berseru berarti kita mengaku keterbatasan. Berseru berarti kita tidak ada menemukan jalan lagi. Berseru kita berarti itu kita dalam goyah. Berseru berarti kita pusing, seperti yang dikatakan di ayat 27. Nah, berarti kita harus berseru kepada Tuhan supaya kita melewati titik lemah itu tersebut. Apa yang kita lakukan yaitu berseru. Dan yang ketiga yang bisa kita lihat yaitu jawaban Tuhan. Ia melepaskan di ayat yang ke-28b. Dikatakan di situ, firman Tuhan berkata, dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Nah, inilah inti dari iman kita. Kita tidak diam. Apa yang kita lakukan yaitu berseru.
pasti Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Jawaban doa ada 3 yang bisa kita dapat. Yang pertama yaitu ya atas doa kita, tidak atas doa kita. Yang ketiga itu atas doa kita. Yang perlu kita lakukan yaitu tetap berseru seperti yang dikatakan di ayat 28 itu, berseru-serulah mereka kepada Tuhan. Nah, yang terakhir, betapa pentingnya kita untuk selalu berseru dan menghadirkan Tuhan dalam segala hal. Nah, itu yang dilakukan oleh Abraham. Waktu Abraham tiba di tanah Kanaan, Abraham selalu menghadirkan Tuhan dalam hidupnya melalui membangun mesbah bagi Tuhan. Ia mau selalu menghadirkan Tuhan dalam setiap perjalanan hidupnya. Walaupun Tuhan telah menjanjikan kepada Abraham bahwa Abraham itu akan menjadi bangsa yang besar, tapi Abraham selalu ingin menghadirkan Tuhan dalam hidupnya. Itu yang dilakukan, yaitu membangun mesbah, supaya ada hubungan antara Abraham yang menyembah Tuhan dan Tuhan akan menjanjikan kepada Abraham, yaitu dia akan menjadi bangsa yang besar. Maka saudari-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita diingatkan saat kita berada di titik terendah, jangan menyerah. Kita harus berserulah kepada Tuhan, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, yang mendengar, yang selalu setia mendampingi kita, selalu setia mengiring-iring kita di setiap langkah kita sehari-hari. Nah, sebagai kata penutup yaitu, ketika dunia tidak memberi jawaban, seruan kepada Tuhan tidak pernah sia-sia bagi kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Jadikanlah Tuhan firman-Mu itu menjadi bekal bagi kehidupan sehari-hari. Di saat kami tergoyah, di saat kami pusing, di saat kami terhantar seperti orang mabuk, biarlah hati kami dan iman kami selalu berseru kepadamu, meminta jalan keluar, meminta perlindungan, meminta kekuatan, meminta segala yang kami butuhkan, supaya kami tetap kuat, supaya kami meninggalkan titik lemah kami Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa yang mendengarkan firman-Mu ini akan menjadi firman yang hidup dalam hidup diri mereka sendiri Tuhan. Hanya di doa permohonan kami manusia yang tidak luput dari dosa, kami pengampunan-Mu Tuhan, supaya tidak menghalang mereka-Mu. Di dalam hanya melalui nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih.